بالحيل حساس، خليك جبل واقف مع الوقت راسي. انت ارضى ربك قبل لا ترضي الناس، واللي ارضى ربك فلا جاك باس. الناس مثل الناس في كل الاجناس، لو كان فرقهم دول او جناسي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ketum Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, pagi yang sangat cerah, pagi yang sangat indah, di tengah kebun teh di daerah Pengalengan, Bandung. Kita sedang mengakhiri tahun baru ini, mengakhiri tahun 2023, insya Allah. Yang terpenting di sini adalah kita bertujuan untuk bermuhasabah. Muhasabah itu apa ya? Muhasabah itu kalau dalam bahasa Arabnya hasaba yuhasibu. Kalau dalam bahasanya menurut Imam Ghazali, muhasabah itu adalah i'tisam wal istiqomah. Muhasabah itu dalam bahasa Arab tadi dijelaskan adalah yuhasaba, hasaba yuhasibu, yaitu mengoreksi diri, melihat kembali pada diri kita selama ini telah berbuat apa, selama ini telah berbuat untuk apa, untuk diri kita, untuk agama kita, atau untuk keluarga kita, bahkan untuk Tuhan kita. Dan sudah melakukan apa kesalahan-kesalahan, baik yang telah disengaja ataupun yang kita khilaf tanpa disengaja. Itulah mungkin arti muhasabah secara umum. Muhasabah diri yaitu menelaah pada diri kita, mungkin tidak hanya pada akhir tahun sih. Kemudian kenapa di akhir tahun ini, yaitu mungkin kita akan bagaimana menyongsong tahun berikutnya. Pertama, kita telah melakukan apa saja untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk agama kita, untuk negara kita, dan yang utama untuk Tuhan kita. Kesalahan masa lalu, setiap orang pasti punya salah. Kullu bani Adam khati'. Setiap anak Adam itu pasti mempunyai salah. Dan bagaimana ketika dia bersalah? Kita ingat bahwasanya ketika iblis diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam alaihissalam pertama kali diciptakan, iblis menolak. Nah, itu adalah sebuah kesalahan besar di hadapan Allah. Perintahnya Allah cuma, wahai iblis, sujudlah. Kemudian
Iblis mengatakan, saya tidak mau sujud karena Adam tidak pantas untuk saya bersujud. Saya lebih baik daripada Adam. Kesalahan terbesarnya adalah menolak perintahnya Allah sujud. Kenapa iblis menolaknya? Ini untuk diri kita nantinya. Apa korelasinya dengan diri kita muhasabah? Dengan kesalahan satu itu, iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berdalih kepada Allah, kenapa saya harus sujud? Sedangkan engkau jadikan saya lebih baik daripada Adam. Engkau jadikan saya dari api, sedangkan Adam engkau jadikan dari tanah. Nah, dengan pemikiran yang sederhana itu, iblis menolak. Nah, penolakan itulah yang disebut maksiat. Dia telah bermaksiat kepada Allah dengan merasa dirinya lebih baik dari Adam. Demikian juga kita. Banyak kesalahan-kesalahan dari diri kita itu dikarenakan kita memandang lebih baik diri kita daripada yang lain. Sehingga apa? Kita menolak ajakannya orang yang kita anggap dia lebih rendah. Maka sebenarnya bagi kita ini lebih baik kita merasa selalu rendah. Kita merasa selalu lebih baik orang yang ada sekitar kita. Namun setiap anak Adam pasti ada ego di situ. Nah, makanya kita bermuhasabah. Kenapa kita menolak? Karena pertama, kemaksiatan itu yang dilakukan oleh Adam adalah menolak perintahnya Allah untuk sujud. Itulah muhasabah kita diawali dari kita melihat kembali pada awal kejadian, ya toh, Abul Bashar atau bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Para saudaraku, di sini kita juga tidak merasa kita lebih baik sehingga kita menyampaikan bagian dari sebuah muhasabah ini. Akan tetapi kita mencoba meresapi apa ayat-ayat Allah yang sudah kita terima, yang sudah nyampai pada diri kita, kemudian kita terapkan kepada diri kita. Di dalam sebuah ayat Al-Quran surat Al-Hasr, sebagai kita untuk bermuhasabah itu Allah menjelaskan gini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur li nafsin madza qaddamat li ghad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. Kemudian dituliskan di sini wattaqullah. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'mal. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa kepada Allah, kalau di dalam ayat lain di dalam surat Al-Imran, haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Nah, kemudian di situ Allah memerintahkan wal tanzur. Cobalah kamu melihat, meneliti kembali. Wal tanzur nafsun, setiap diri agar melihat diri kita sendiri. Ma qaddamat li ghad, apa yang telah kita lakukan yang telah lampau.
atau apa yang akan kita lakukan ke depannya. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kita supaya meneliti nanti untuk kita menuju kepada Allah dalam kehidupan ini, apa yang akan kita persiapkan. Ini salah satu muhasabah. Kita mempersiapkan diri, apa yang akan kita lakukan menuju ke hadapan Allah kelak. Makanya tadi Imam Ghazali menerangkan muhasabah itu i'tisam, yaitu penjagaan diri kita. Kita melihat kembali atau diri kita apakah sudah bisa menjaga dari kemaksiatan pada Allah. Kita melihat kembali pada diri kita, apa yang sudah kita perbuat yang tidak kita bisa lakukan perintah-perintahnya Allah, apakah kita sudah mentaubatinya. Dan di situ adalah istiqomah. Nah, istiqomah ini adalah merupakan pekerjaan yang sangat berat. Makanya Allah mengatakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, isbiru wasabiru warabitu. Jadi bentuk dari sebuah istiqomah itu adalah kesabaran. Kesabaran yang terus menerus. Kesabaran ini yang membentuk manusia itu menjadi bisa istiqomah. Karena kalau tidak ada kesabaran, orang tidak akan mungkin bisa istiqomah. Misalnya kita telah meletakkan setahun ke depan saya harus mencapai sebuah target. Pertama, saya akan membuat masjid misalnya. Saya telah menetapkan saya bikin masjid. Titik. Nah, dalam kita membuat masjid pasti ada ujian-ujian. Mulai kita membuat desain ke depan, desain masjid saya seperti apa. Di situ juga perlu bukti sebuah istiqomah. Saya telah menentukan desain saya adalah industrial misalnya. Industrial. Andaikan orang yang berbagai macam orang itu punya pandangan dan latar belakang masing-masing. Disitulah mereka akan menilai dengan caranya mereka masing-masing. Kalau tidak, kita nggak bisa istiqomah, waduh, desain kita yang sudah kita rancang untuk industrial ini bisa berubah menjadi berbagai macam karena pandangan orang lain. Istiqomah itu butuh keteguhan, yaitu terus melakukan apa yang sudah kita desain. Wah, ini kok begini. Nah, misalnya ada yang orang mengatakan, wah ini desainnya kok begini. Karena kita sudah menentukan desain ini adalah industrial, ya kita abaikan untuk sementara. Kita buktikan bahwasanya desain kita ini adalah industrial. Nah, itulah yang namanya istiqomah. Nah, kebaikan-kebaikan yang kita rancang ke depannya seperti apa. Nah, maka ketika di situ ada orang mencela dan lain sebagainya, bukankah Allah telah berfirman, ya toh? Wasbir ala ma yaqulu. Bersabarlah atas ucapan mereka. Mereka pasti akan mengganggu dari berbagai macam sisi, pasti ada gangguan. Bersabar. Disitulah maka akan ditemukan istiqomah. Istiqomahnya itu bentuknya apa? Ketika nanti bangunan itu sudah jadi dan sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan. Itulah namanya istiqomah. Dan kita juga bermuhasabah, di tengah jalan nanti juga akan terus ada perbincangan, ya toh, dan lain sebagainya. Disitulah kita akan diuji. Karena apa? Berbagai macam itu manusia itu punya pandangannya sesuai dengan latar belakangnya masing-masing. Nah, kita sudah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran
dan tuntunan Rasulullah SAW dalam as-sunnah, disitulah sebagai desain besar menuju Rob kita, pada Tuhan kita. Jadi kita nggak peduli dengan ucapan orang lain. Artinya nggak peduli itu, kita akan tetap istiqomah dengan berpegang desain besar Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu yang menurunkan oleh Allah, ya kan? Maka Rasulullah pun disampaikan di dalam Al-Quran oleh Allah, dikatakan, difirmankan, ya toh, bahwasanya Al-Quran itu turunnya dari Allah. Allah berfirman, Tanzilum mir Rabbil Alamin, ditegaskan oleh Allah kepada Rasulullah. Al-Quran itu bukan ciptaan manusia, bukan karangan manusia, apalagi karangan seorang yang ahli syair, bukan. Tanzilum mir Rabbil Alamin. Kemudian di dalam ayat lain juga diterangkan, Nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sungguh aku telah menurunkan terhadap engkau Muhammad Al-Quran dengan sungguh-sungguh turun. Nah ini beneran. Jadi kita harus menjadikan Al-Quran ini adalah sebuah rencana besar Allah untuk manusia ini agar menuju Robnya dengan selamat. Kemudian Allah menggandengkan Quran ini dengan tuntunan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka disebut tuntunan. Nah kita ini agar dituntun untuk menuju jalan yang selamat, nah, tanpa mengikuti tuntunan kita, yaitu Rasulullah SAW, yang disebut adalah sebagai uswatun hasanah, tuntunan yang baik. Nah, jadi kita dituntun nih, kayak ada sapi itu ya. Sapi itu kalau dikasih diikat, nah sama pengembalanya dituntun, atau kambing itu. Nah, itu untuk diajak menuju jalan yang selamat. Jadi sudah ada Al-Quran, sudah Al-Hadis, As-Sunnah, disitulah kita menuju Rob kita. Maka supaya berpijak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikianlah kita akan terus untuk bisa bangkit dari segala keterpurukan, dari masa lalu kita, siapapun diri kita masa lalu kita. Yang terpenting adalah masa depan. Bagaimana kita akan menjalani kehidupan ke depan yang tidak akan tersepeleset lagi. Dan andaikan kita terpeleset, bagaimana kita bisa bangkit lagi, dan bangkit lagi. Itulah yang disebut istiqomah dan i'tisam. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita semua berharap tahun 2024 ke depan ini Allah selalu menjaga diri kita di dalam jalan yang benar, dan Allah menuntun kita dengan rahmatnya menuju ridhonya, yaitu kelak di hadapan Allah. Semoga perjalanan tahun 2023 yang telah lalu Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan tahun 2024 Allah mengangkat derajat kita baik di dunia maupun kelak di akhirat. Barakallahu fina fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.